Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya adalah mahasiswa semester 6 di Universitas Ngudi Waluyo, Kabupaten Semarang, di Fakultas PG PAUD. Saya dalam hal ini akan menyampaikan makalah dari mata kuliahan permasalahan anak usia dini yang diampu oleh Ibu Sifa Fauziah SPDI MPDI. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Permasalahan anak usia dini, materi yang saya ambil adalah judulnya kelompok permasalahan perkembangan anak usia dini pada aspek kognitif, bahasa, fisik, sosial, dan emosional. Permasalahan anak usia dini adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya. Anonim 2006 halaman 9. Ketidakselarasan itu yang bagaimana? Keterlambatan berbicara, tidak dapat mengontrol emosinya, kurangnya pendengaran. Itu adalah perkembangannya. Jika perkembangannya tidak selaras, itu akan menimbulkan masalah atau akan menghambat perkembangannya pada usia selanjutnya. Jenis-jenis permasalahan anak usia dini yaitu permasalahan fisik. Permasalahan fisik misalnya gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran pada anak-anak usia dini itu bukan berarti anak tuli. Akan tetapi, anak tidak mampu menyebutkan suara yang ada di sekelilingnya. Seperti suara alam, suara angin ketika malam, suara binatang-binatang, bisikan arah suara dari kanan ketika kita membisikkan dari arah kanan atau kiri, atau tidak mampu menyanyikan lagu sederhana yang biasa dia dengar. Biasanya orang tua menganggap hal itu sangat lumrah, karena ketika dia bertambah usia pasti dia akan mendengar. Padahal gangguan kecil itu akan mempengaruhi menjadi gangguan yang sulit disembuhkan ketika sudah dewasa. Permasalahan pendengaran anak usia dini itu apa saja ya? Ada beberapa anak tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu. Makanya kita harus perhatian ketika kita sebagai guru atau sebagai orang tua menyampaikan sesuatu atau bersuara di depan anak kita. Ayo tirukan. Ketika anak kita tidak meniru atau dia diam saja, kita harus analisis, kita harus selidiki kenapa kok tidak mau mengikuti atau mengapa kok diam saja.
tidak mampu mendengarkan persamaan-persamaan dalam kata-kata yang bersaja. Misalnya, mau minum susu, adik minum susu. Itu anak akan merasa ada yang kurang paham. Tidak mampu menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Ada loh, benar Bunda, ada. Nah biasanya kalau hal seperti itu terjadi, kita bangkitkan emosinya. Tadi melihat apa ya? Tadi kenapa? Masih ingat gak tadi? Kita buka memorinya. Kita stimulus, kita pancing. Apa sih tadi yang terjadi? Misalnya masih belum paham, kita ulang terus. Tidak mampu mengulangi kembali urutan cerita. Biasanya ini untuk anak yang sudah usia 3 sampai 5. Ini untuk anak usia 3 sampai 5, jika ada yang tidak mampu mengulang kembali urutan cerita sederhana, itu perlu dikaji ulang. Apakah kita sebagai orang tua atau kita yang menyampaikan tidak bisa dipahami oleh anak, atau memang anak-anak yang tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi harus ada dua belah pihak, guru yang cara penyampaiannya yang tidak bisa dipahami, atau anak-anaknya yang belum bisa memahami. Untuk ciri perkembangan bahasa anak usia dini yang baik, yang sesuai dengan usianya adalah anak akan terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam berbahasa. Ketika dia mendengar kosakata baru, dia akan ikut mengucapkan, dia akan bisa mengatakan, dia akan bisa menyampaikan. Seperti misalnya ada hal yang baru didengar, misalnya gurunya baru saja menyampaikan gerhana bulan, dia akan mengulang gerhana bulan apa. Itu berarti bagus dalam berbahasanya dan tidak punya masalah ketika dia bisa mengucapkan kosakata dengan baik. Lalu dia sudah menguasai 9% dari fonem, satuan bunyi kecil. Misalnya satu kata IBU menjadi ibu, ADIK menjadi adik. Lalu tata bahasanya, misalnya ketika ini usia 3 sampai 5 biasanya ini. Ketika dia ditanya, "Tadi sudah makan, Nak?" "Sudah, aku makan sama ikan." Berarti kalimatnya benar. Tidak, ikan sudah, ikan sudah dimakan aku, gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, ada hal-hal yang seperti itu. Kalau tidak, sudah makan, ikan sudah makan aku, kan ada yang seperti itu juga. Jadi ketika anak-anak sudah menguasai bahasa-bahasa tadi, berarti ini tidak bermasalah, dapat berpartisipasi dalam percakapan. Ini juga berarti tidak punya masalah, dia mempunyai ciri-ciri yang baik, dapat mengucapkan 2500 kosakata. Dia juga sudah mengetahui bentuk, ukuran, jarak bau, warna merah, kuning, walaupun merah salah, walaupun kuning dia sebut merah, tapi hal itu dia sudah mampu menyebutkan, mengungkapkan, mengucapkan.
Tapi untuk anak-anak yang bermasalah dengan berbahasa, anak berusia 2 tahun yang seharusnya sudah uh, dapat mengucapkan atau dapat berkata umi, abi, mama, atau nama temannya yang mudah dia hafal. Tapi ketika anak usia 2 tahun belum bisa mengucapkan beberapa kata, itu harus kita waspadai. Harus kita cari tahu. Stimulus terus menerus. Ingat, ketika kita berdekatan dengan anak-anak, orang yang terdekat itu adalah kita, untuk mengetahui apakah anak kita itu bermasalah dalam berbahasanya, bermasalah ketika dia berbicara. Pendengar, baguskah, sudah bertambahkah setiap harinya kosakatanya? Ketika itu sudah bagus, berarti tidak terjadi masalah di bahasa. Pada perkembangan kognitif, ketika perkembangan kognitif anak-anak usia dini adalah dia sudah dapat menyusun atau menggambar objek secara fisik tidak hadir. Bagaimana secara fisik tidak hadir? Misalnya dia membuat balok atau menyusun kursi menjadi menara, atau menyusun kursi menjadi kereta, atau menggambar matahari, menggambar pesawat. Nah, berarti dalam perkembangan kognitifnya tidak bermasalah. Tetapi jika anak seusianya ada yang belum dapat melakukan tindakan yang menunjukkan perkembangan kognitif, misalnya dia belum bisa menceritakan atau membuat sesuatu yang dengan objek yang tidak ada, atau dia hanya diam saja ketika teman-temannya melakukan kegiatan. Ketika dia membuat sesuatu, kita tanya, apa yang dibuat? Apa yang kamu buat? Terus ini buat apa? Maka dia akan diam saja, dan dia tidak berekspresi untuk menjawab. Maka itu juga perlu diwaspadai. Kenapa? Atau dia sedang tidak moody, atau dia sedang tidak ingin bermain, itu juga harus kita waspadai. Kita sebagai guru dan sebagai orang tua, setiap gerakan yang dilakukan anak bukan berarti was-was, tapi kita mengetahui perkembangan anak kita per harinya, harus tahu. Dalam permasalahan psikososial, ketika anak-anak usia dini yang seharusnya dia bisa tertawa ketika melihat orang lain tertawa, dia sudah tahu kelucuan, dia sudah mempunyai rasa cemas, rasa takut ditinggal. Jika terjadi pada seorang anak yang dia tidak mempunyai rasa cemas, yang dia tidak bisa tertawa melihat lucu yang teman-temannya tertawa, itu kita harus analisis, karena bisa juga dia mempunyai masalah pada psikososialnya. Biasanya permasalahan anak usia dini secara umum itu adalah gagap, berbicaranya tersendat. Ibu, aku mau. Sebenarnya dia tidak gagap, tapi karena ingin diperhatikan, maka dia melakukan hal-hal yang menarik perhatian. Tapi ayah, bunda, ibu, kita tidak bisa mendiamkan saja. Kita tetap harus meluruskan. Maaf nak, berbicara pelan-pelan supaya ibu dengar. Maaf, berbicara yang teratur supaya
Bu guru dengar, lalu berbohong. Anak sudah mulai bisa berbohong loh ketika anak usia pra TK ya atau TK sudah mulai. Karena apa? Sebenarnya dia tuh tidak paham kalau itu berbohong. Cuman karena dia merasa apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak benar, sebenarnya salah. Cuman dia takut kalau dihukum, takut kalau dimarahi, jadi dia berbohong. Jadi solusinya apa ketika anak-anak berbohong? Kita harus kuatkan ayah bunda. Kita harus sampaikan kepada mereka bahwa harus berbicara jujur, nak. Berkata apa adanya. Ibu tidak marah kalau kamu jujur, tapi kenapa mesti berbohong? Tidak baik loh berbohong. Allah nanti tidak sayang. Teman-teman juga tidak ada yang mau. Nah, ajarkan, kuatkan anak-anak usia dini dengan hal-hal seperti itu. Lalu mencuri. Sebenarnya tidak juga mencuri, sama seperti berbohong. Cuman karena egosentris sifatnya, karakteristiknya yang dia belum memahami itu milik siapa. Dengan keegoannya bahwa itu milikku, aku ingin itu, jadi saya ambil, jadi ku ambil. Nah, kita sebagai orang tua atau anak-anak di atasnya akan mengatakan bahwa oh, dia mencuri mainanku, ibu, dia mencuri mainanku, bu guru, dia mencuri makananku, begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita kuatkan kepada anak kita yang mengambil tadi. Maaf, itu bukan miliknya, tidak boleh diambil ya. Maaf, itu milik temannya, dilarang diambil, dilarang sangat tidak diambil, karena bukan hak kita, bukan milik kita. Ungkapan negatif yang memang harus disampaikan itu harus disampaikan. Misalnya jangan, karena mencuri itu fatal. Ketika kita tidak menyampaikan dengan tekanan jangan, mereka akan menganggap hal-hal yang biasa. Tapi ketika kita maaf, itu bukan milik kita, jangan diambil, berarti kita penegasan. Bukan berarti itu kan kata negatif. Untuk anak-anak tidak perlu kata negatif. Kadang perlu kata-kata negatif untuk mempertegas bahwa itu tidak boleh sama sekali berhubungan dengan kesalahan yang fatal. Oke, kita lanjut. Permasalahan berikutnya adalah autisme. Autisme merupakan gangguan terhadap perkembangan anak yang ditandai dengan anak tidak menguasai kemampuan untuk melakukan interaksi sosial yang timbal balik. Penyendiri, dia tidak bisa bergaul dengan temannya, dia tidak mau bergabung dengan teman-temannya, dia asik dengan dunianya, dia memilih dunianya untuk dirinya karena dia merasa teman-temannya tidak membuat dirinya aman maupun nyaman. Tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, serta munculnya perilaku, minat, ataupun aktivitas yang stereotip. Apa yang dia lakukan hanya keinginannya sendiri, tidak peduli itu berbahaya atau tidak, karena memang dia tidak paham akan rasa itu. Lalu faktor apa yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini? Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor dari lingkungannya, masyarakat setempat, dari teman-temannya, baik teman di sekolah maupun teman di rumah. Lalu faktor internal adalah dalam dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, dan faktor genetik.
Genetik adalah faktor keturunan yang diturunkan kepada orang tua. Lalu respon yang sebaiknya dilakukan guru anak usia dini, guru TK dalam menghadapi anak-anak usia dini yang bermasalah itu bagaimana? Satu adalah peka terhadap keadaan emosi anak. Walaupun ungkapan emosinya tidak terlalu kelihatan. Misalnya tiba-tiba pada saat bermain dengan anak-anak dia menangis. Sebagai guru, kita tidak tinggal diam saja, atau sebagai orang tua. Biasanya kalau sebagai orang tua kita langsung lari ya Bunda kalau lihat anak kita menangis. Kalau sebagai guru kita tanya, kita dekati, mengapa menangis? Kita harus merespon anak yang sedang bersedih. Lalu bagaimana tidak bingung atau cemas menghadapi ungkapan emosional anak? Sebagai orang tua atau sebagai guru biasanya, ngomong apa sih kamu? Banyak sekali yang disampaikan anak ketika menangis. Aku tidak mau ini, aku ini. Ayah, bapak, ibu, aku maunya ini. Banyak sekali. Kita harus bagaimana? Dengarkan saja dulu ketika anak-anak mengungkapkan emosinya. Dengarkan, tapi harus kita perhatikan. Kita tidak mendengarkan, kita tapi tidak menghadap wajahnya. Kita saling berhadapan. Kita dengarkan, kita tatap wajahnya, kita senyum dengan kelembutan. Lalu mungkin itu menurut kita lucu, lalu kita tersenyum, tertawa, bahkan meremehkan apa yang disampaikan anak. Nggak boleh Bunda. Kita tidak boleh menanggapi hal yang disampaikan anak-anak itu dengan kelucuan, dengan meremehkan. Walaupun sebenarnya itu lucu, kita harus menanggapi serius. Oh, begitu ceritanya. Dia akan merasa dihargai. Dia akan merasa apa yang dia sampaikan itu mendapat tanggapan yang baik. Lalu, kita sebagai guru tidak boleh memerintahkan apa yang dirasakan oleh anak. Misalnya, Rani, kamu kan sudah diberi hadiah sama temanmu. Ayo dong gembira, ayo dong bahagia, senyum, ketawa. Tidak seperti itu. Karena itu ranah anak. Itu areanya anak, perasaan anak. Jadi kalau memang anak itu tidak ingin tersenyum, tidak ingin bahagia, ya kita tunggu. Kenapa ya kok tidak bahagia? Kenapa kok tidak bahagia? Bukankah tadi sudah diberi hadiah? Ajak anak ngobrol. Lalu dia akan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Lalu kita sebagai guru tidak harus merasa bahwa semua masalah anak-anak itu adalah kita yang menyelesaikan. Tidak. Karena masih ada orang tua. Kita sebagai guru hanya menyampaikan, menginformasikan keadaan anak-anaknya, putra-putrinya ketika ada di sekolah. Kalau bisa beri solusi, maka orang tua akan sangat berterima kasih ketika kita one by one, step by step memberikan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak itu, memberikan solusi. Lalu menggunakan saat-saat emosi anak untuk mendengarkan anak, berempati dengan kata-kata yang menyejukkan, menolong anak, maka anak akan dekat dengan kita. Anak akan menyampaikan ketika dia bermasalah. Paling tidak dia akan mulai paham ketika dia menyampaikan mempunyai masalah dan harus disampaikan kepada gurunya atau orang tuanya.
Kesimpulannya adalah yang saya sampaikan tadi, anak usia dini atau anak-anak TK sudah mulai banyak bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi anak-anak usia dini sebaiknya ditangani seawal mungkin, sedini mungkin, agar tidak mengganggu perkembangan pada tahap selanjutnya. Proses bimbingan dan arahan saat anak usia dini mengalami masalah bisa menjadi pengalaman yang berharga bagi anak dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Ketika anak-anak kita bimbing, kita beri motivasi ketika dia bermasalah, maka mudah baginya ketika next suatu saat, suatu hari dia mempunyai masalah yang sama, dia akan dapat mengambil keputusannya. Dia akan tahu jalan keluarnya, dan itu berpengaruh untuk dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Dia akan menjadi anak yang kuat, dia akan menjadi anak yang mandiri dan mampu menjalankan kehidupan yang keras di kemudian hari. Lalu sarannya apa? Diharapkan semua orang tua dan para pendidik untuk dapat mengenal masalah anak, lalu mengidentifikasikan, lalu menganalisis dulu ya, lalu menganalisis masalah anak, dan kemudian mengidentifikasikan permasalahan anak. Guna apa? Untuk mengetahui lebih awal. Dan jika sudah mengetahui, segera tindak lanjuti untuk kebaikan perkembangan anak-anak tersebut. Demikian yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salahnya, karena saya juga masih belajar. Jadi mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata dan tidak berkenan di hati Anda semua, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.